Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunit Anggraini. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya mau menjelaskan mengenai salah satu materi dari mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Pada bab 1 yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Menganalisis perencanaan produksi massal yaitu terbagi menjadi 4 bagian. A. Pengertian perencanaan produksi massal. B. Tahap perencanaan produksi massal. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Dan D. Proses produksi. Pada bagian A, pengertian perencanaan produksi massal. 1. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusyaran penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran rendah. Adapun ciri-ciri utama dari produksi massal. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan waktu siklus yang lebih sedikit. Kemudian, kapasitas produk juga meningkatkan karena adanya keseimbangan pada jalur produksi. Selain itu, produksi massal juga tidak membutuhkan operator ahli karena semua berjalan otomatis oleh mesin sehingga dapat mengurangi proses inventarisasi dan akhirnya dapat menurunkan biaya manufaktur per unit. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem kustomisasi massal. Menurut London 2010, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Kustomisasi massal membuat produk lebih variatif. Dengan harga murah, kustomisasi massal dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar ceruk. Produksi efisien dari produksi massal dan waktu produksi lebih cepat. Menggunakan prinsip yang sama, kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat, penyusun, atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. 2. Kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat waktu yang tepat. 3. Kegunaan tempat. Kegunaan tempat berarti memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. 4. Kegunaan bentuk.
Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. 5. Kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. 6. Kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. 2. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlah yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Menurut Sukaria Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengalaman komponen yang dibutuhkan dari luar, bulk out items, dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi yang terdapat perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu A. Perencanaan produksi jangka pendek adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. B. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih dari 1 tahun, atau kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin ekspansi pabrik dan pengembangan produk. Bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. B. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. C. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. D. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. E. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. F. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik, dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. E. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi.
Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah A. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dan waktu. B. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis secara terpadu. C. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. D. Membuat jadwal produksi, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan 1. Akurasi dan otomatisasi tinggi. 2. Kurang biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. 6. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya yaitu 1. Sumber daya yang terbuang. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam produk. 6. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Pada bagian B yaitu tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap-tahap perencanaan produk yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain 1. Pasar yang baik di masa yang mendatang. Bagaimana produksi kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. 2. Siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. 3. Arus kas, keluar masuk, dan masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. 4. Kemampuan organisasi, pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahap-tahap perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut. 1. Ide produk. 2. Seleksi ide produk. 3. Desain awal. 4. Purwarupa. 5. Pengetesan. 6. Desain akhir. 7. Implementasi. Pada bagian C, indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubung dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikutsertakan energi setiap orang yang berbeda dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha tak tahu bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6.
menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Berikut ini 5 dimensi yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapabilitas pengembangan. Pada bagian D, yaitu proses produksi. Proses produksi adalah tahap yang dilalui dalam produksi barang dan jasa. Ada proses yang memerlukan waktu yang lama, seperti pembuatan jembatan, gedung pencakar langit, pembangunan jalur MRT, dan lain-lain. Ada juga proses produksi yang bisa dinikmati secara langsung oleh konsumen seperti pijat, pentas hiburan, dan produksi jasa lainnya. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Antara lain, 1. Survei pasar. 2. Pembuatan desain produk. 3. Pembelian alat-alat pendukung produksi. 4. Perancangan sistem produksi. 5. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemasan. 6. Penyewaan tempat lokasi usaha. 7. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan. 8. Uji coba produksi. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Produksi. Dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, proses produksi berselingan atau intermittent. 3. Perencanaan produksi. Untuk mencapai operasional yang efisien, efektif, dan ekonomis di unit kerja manufaktur pada perusahaan, setiap organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu mengintegrasikan perencanaan produksi dan sistem pengawasan produksi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses manufaktur perencanaan. Produksi dapat didefinisikan sebagai penentu A. Tujuan dari perencanaan produk. 1. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. 2. Untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. B. Manfaat perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dengan baik akan dapat memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, sehingga memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan atau organisasi seperti berikut. 1. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. 2. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. 3. Dapat meningkatkan efisien dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani 2 strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan dan juga perencanaan proses produksinya. Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan 3 tingkat waktu yang berbeda, yaitu perencanaan jangka panjang yang berhubungan dengan perencanaan fasilitas produksi,
investasi modal, perencanaan lokal, dan lain sebagainya. Perencanaan produksi jangka menengah berkaitan dengan peramalan permintaan dan perencanaan kapasitas. Sedangkan perencanaan produksi jangka pendek adalah perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. 4. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direndahkan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. A. Faktor penyimpangan dan perencanaan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi adalah seperti berikut. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan masalah kualitas dan lain-lainnya. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan, pembatalan pesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Tidak kehadiran pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok pelanggan. B. Adapun manfaat dan pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Sifat produksi. B. Sifat operasi. C. Ukuran operasi. Dengan demikian, dapat kita menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan control sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Mohon maaf apabila terjadi penulisan huruf atau penyampaian materi yang kurang jelas. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.